Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil insi wal jan, sayyidina Muhammadin habibir rahman, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan nikmat lain-lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tak lupa juga, mari kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan kali ini, ulun hendak bertausiah tentang menjadi ahlul Quran. Saudara dan saudari yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memperkenalkan kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, sebagaimana tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an, dan juga Al-Qur'an yaitu menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi furqan, yakni pembeda di antara yang hak dan yang batil. Hal itu menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an, dan juga Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia untuk mengarungi lautan kehidupan, dan juga menjadi furqan, yakni pembeda di antara yang salah dan yang benar, sehingga manusia dapat berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan peristiwa turunnya Al-Quran hingga kini diperingati oleh umat Islam sebagai nuzulul Quran, dan juga turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan yaitu menjadi keagungan dan kemuliaan pada bulan tersebut dibanding bulan-bulan yang lain. Saudara dan saudari yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan oleh Allah untuk mengimani Al-Quran. Maksud mengimani Al-Quran yakni percaya bahwa kalam Allah itu menjadi petunjuk, sebagaimana tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 4. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang yang mengimani akan Al-Quran, dan juga mereka mengimani akan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan juga mereka yakin bahwa alam akhirat itu ada. Saudara dan saudari yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga dianjurkan untuk tilawah, yakni membaca Al-Quran yang menghasilkan pahala. Dan anjuran membaca Al-Quran itu ada tercantum pada surah Al-Muzammil ayat 4. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartilan. Yang artinya, dan baca olehmu akan Al-Quran tartilan, perlahan-lahan. Keistimewaan Al-Quran di antaranya ada pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu an. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Ibnu Mas'ud bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca akan satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipatnya. Dan tiada mengata aku jar Nabi, alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Saudara dan saudari yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga dianjurkan untuk al-hifdz, yakni menghafal Al-Quran semampunya. Dan di antara faedah menghafal Al-Quran yaitu kita akan memberikan mahkota kepada orang tua kita di akhirat kelak. Dan juga di antara faedahnya yaitu supaya kita mempermudah dalam bacaan sembahyang dan juga dakwah. Saudara dan saudari yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga dianjurkan untuk mentadabburi Al-Quran. Ya, maksudnya mentadabburi Al-Quran yaitu memahami isi Al-Quran atau makna Al-Quran. Dan juga al-amal, yakni mengamalkan isi Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu ad-da'wah, yakni mengajarkan Al-Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Terakhir daripada ulun, semoga kita menjadi min ahlil Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an setiap harinya, mengamalkan isi Al-Qur'an, mengajarkan isi Al-Qur'an, dan juga kita mentadabburi, memahami isi Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Dan tak lupa pula salawat beserta salam kita haturkan kepada kekasih kita, yakni Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, InsyaAllah ulun akan menyampaikan tausiah yang bertemakan hati-hati ada puasa yang sia-sia. Saudara-saudari semua yang InsyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perkara yang dapat membatalkan puasa, ada perkara yang dapat merusak pahala puasa. InsyaAllah saudara-saudari semua sudah paham apa yang dimaksud yang membatalkan puasa. Maka pada kesempatan kali ini kita harus fokus kepada 5 perkara yang dapat merusak pahala puasanya saja. Puasanya tetap sah tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa, yakni puasanya sia-sia. Apa 5 perkara itu? Dijelaskan di dalam hadis, khamsun yuftirna shaim, al-kazib wan namimah wal ghibah wal yaminul kazibah wan nazaru bi syahwatin, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara pertama yang dapat merusak pahala puasa adalah al-kazib, yaitu berbohong. Jadi apabila kita berbohong pada bulan Ramadan, apabila kita berdusta pada bulan Ramadan, maka kita puasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa, yakni puasa kita sia-sia. Saudara-saudari semua yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkara yang kedua yang dapat merusak pahala puasa adalah an-namimah, yaitu adu domba. Zaman sekarang ini saudara-saudari, adu domba bukan hanya sekedar dengan mulut, bukan hanya sekedar dengan lidah, tapi adu domba bisa menggunakan jari jemari. Ambil HP, isi kuota, download IG, download WA, kemudian kita bisa berekspresi, berinovasi, berkreasi untuk membuat sebuah adu domba. Bukan hanya satu desa yang bisa kita adu domba dengan HP itu, bukan hanya satu kabupaten yang bisa kita adu domba dengan HP itu, tapi satu negara bahkan dunia bisa mengadu domba dengan menggunakan HP. Maka zaman sekarang ini saudara-saudari, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mengadu domba sedikit sekecil apapun itu, maka itu bisa merusak pahala puasa kita. Saudara-saudari semua yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkara yang ketiga yang dapat merusak pahala puasa kita adalah ghibah, yaitu membicarakan aib orang lain atau kejelekan orang lain. Dosa dari ghibah ini luar biasa. Orang yang membicarakan aib orang lain dan orang yang mendengarkannya itu sama-sama mendapatkan dosa.
dan ini tentu jika dikerjakan di bulan Ramadan maka bisa merusak pahala puasa kita. Kemudian perkara yang keempat yang dapat merusak pahala puasa kita adalah al-yaminul kazibah, yaitu bersumpah palsu. Bersumpah untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak tertentu, dan sumpahnya sumpah palsu, nauzubillahi min zalik. Kemudian perkara yang kelima yang dapat merusak pahala puasa kita adalah an-nazaru bisyahwat, yaitu melihat dengan syahwat atau dengan nafsu. Semoga di bulan Ramadan nanti kita semua dapat menjaga diri kita dari 5 perkara tadi yang mana dapat merusak pahala puasa kita. Sekian dari ulun, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat lainnya. Tak lupa pula salawat beserta salam kita haturkan kepada kekasih kita, yakni Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini ulun akan menyampaikan tausiah yang bertemakan 3 tingkatan puasa menurut Imam Ghazali. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan suci dan penuh berkah, bulan yang di dalamnya dijanjikan berbagai pahala ibadah dilipat gandakan, bulan yang mulia tanpa perlu dimuliakan, dan bulan yang terhormat tanpa butuh penghormatan, bulan yang istimewa dengan berbagai rentetan keistimewaannya. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita yang penuh sukacita menyambut bulan Ramadan. Tak jarang terbesit dalam hati kita untuk memaksimalkan bulan penuh berkah tersebut, menjadikan bulan Ramadan sebagai tonggak awal menuju kehidupan yang lebih baik dalam hal kualitas keimanan kita dan dalam hal kualitas ibadah kita. Bahkan jika ditanyakan apakah kita ingin puasa kita berkualitas, tentu secara normal jawaban kita ingin sekali memaksimalkan berpuasa Ramadan dengan maksimal. Akan tetapi kita kadang luput untuk meneruskan jawaban tersebut dengan menggali pengetahuan yang lebih dalam tentang seperti apa puasa yang berkualitas tersebut. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 305 beliau menyebutkan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. I'lam anna as-sawma salasu darajatin, saumul umum, saumul khusus, wa saumul khususil khusus. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. 1. Puasa umum, 2. Puasa khusus, dan 3. Puasa paling khusus. Yang dimaksud puasa umum ialah menahan perut dan menahan kemaluan dari memenuhi kebutuhan syahwat. Dan adapun puasa yang khusus ialah menahan telinga, mata, lidah, tangan, dan kaki dan seluruh anggota tubuhnya dari berbuat dosa dan maksiat. Adapun puasa paling khusus ialah menahan hati agar tidak mendekati kehinaan, memikirkan dunia dan memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan pertama shaumul umum, puasanya orang-orang awam. Berpuasa dengan cara hanya sebatas menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berkumpul dengan pasangan di siang Ramadan. Akan tetapi tidak menahan dirinya dari hal-hal yang bersifat haram jika dikerjakan dan makruh untuk dilakukan. Secara lahiriah ini cukup disebut berpuasa, karena berpuasa hanya didefinisikan sebatas menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir, sekedar mengerjakan puasa menurut prosedur hukum fikih. Akan tetapi puasa tidak mampu menghalangnya dari berbuat dosa dan tidak mampu mencegahnya dari berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan kedua, saumul khusus. Puasa khusus merupakan puasanya orang-orang saleh. Mereka orang-orang saleh paham bahwa puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, akan tetapi juga menahan diri dari dosa dan maksiat. Seperti menahan lidah dari dusta, adu domba dan gibah, menahan pandangan mata dari hal-hal yang haram untuk dilihat, menahan tangan dari menyakiti dan mengambil hak orang lain, menahan kaki dari melangkah ke arah hal-hal haram untuk melangkah ke arah hal-hal haram, dan menjaga seluruh anggota tubuhnya dari berbuat dosa dan maksiat. Adapun tingkatan ketiga
ialah shaumul khususil khusus, puasanya orang-orang istimewa, puasanya para nabi-nabi, siddiqin, muqarrabin, orang-orang yang derajatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini hanya dikerjakan oleh orang tertentu. Hanya sedikit orang yang sampai pada tahap ini. Pasalnya, selain menahan lapar, haus dan menahan anggota tubuhnya dari berbuat dosa dan maksiat, mereka juga memfokuskan pikirannya hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, jika puasa kita di Ramadan tahun-tahun lalu adalah shaumul umum, maka marilah kita tingkatkan bersama-sama di bulan Ramadan akan datang. Tingkatan kedua yaitu shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita dan memberikan pertolongan kita untuk tetap taat dan tidak bermaksiat. Sekian tausiah dari ulun. Salah khilaf mohon dimaafkan karena ulun masih dalam tahap belajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Pada kesempatan kali ini, insyaallah ulun akan menyampaikan tausiah yang bertemakan sudahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan perasaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah yang pertama, kita menyadari bahwa puasa Ramadan adalah mengikuti beliau. Tanpa beliau kita tidak mengetahui bagaimana ketentuan puasa Ramadan. Kita mengikuti cara berpuasanya Rasulullah, yaitu menahan nafsu sejak matahari terbit hingga terbenam. Kita juga mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa dari Rasulullah, lengkap dengan sunnah-sunnah yang menyertainya. Dengan menyadari ini sepenuhnya, kita dapat meningkatkan perasaan cinta kita kepada beliau. Kemudian yang kedua adalah menerapkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan berbagai sunnah saat berpuasa, dan kita bisa mengikutinya dalam rangka meningkatkan perasaan cinta kita kepada beliau. Ada beberapa sunnah yang bisa kita ikuti, misalnya menyantap sahur, sebagaimana sabda beliau, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Hadisun riwayat Imam Nasa'i. Dan di antara sunnah lainnya lagi yaitu menyegerakan berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajil fitra, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadisun riwayat Imam Bukhari. Teman-teman semua ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menyadari bahwa puasa Ramadan dan pahala besar menyertainya datang melalui Rasulullah. Ini pun termasuk cara untuk meningkatkan perasaan cinta kita kepada beliau. Teman-teman semua ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah membaca doa-doa di dalam Ramadan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini pun termasuk cara untuk meningkatkan perasaan cinta kita kepada beliau. Demikianlah beberapa cara untuk meningkatkan perasaan cinta kita kepada beliau lewat puasa Ramadan, yakni dengan menyadari bahwa kita mengikuti beliau dan menyadari bahwa puasa Ramadan dan pahala besar menyertainya datang melalui Rasulullah. Dan yang terakhir adalah membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Semoga ibadah puasa kita nanti di bulan Ramadan nanti diterima oleh Allah, dan semoga Allah membimbing kita dan memberi pertolongan kepada kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah dari ulun. Salah khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat berupa iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kelapangan, dan nikmat-nikmat lainnya. Tak lupa pula salat beserta salam kita haturkan kepada kekasih kita
yakni Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan tausiah yang bertemakan kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, bahagia ketika berbuka, dan yang kedua, bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang pertama ialah ketika berbuka. Adalah sebuah kebahagiaan yang sebenarnya sederhana. Bagaimana tidak? Bagi orang yang berpuasa, kurang lebih 13 jam ia menahan lapar dan dahaga. Dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, sampai tiba waktu maghrib, lalu azan maghrib dikumandangkan. Walaupun seandainya hanya segelas air putih saja yang dihidangkan, maka dia akan bahagia, dia akan senang, dia akan gembira. Walaupun hanya segelas air putih itu saja. Berarti artinya bahagia itu mudah, bahagia itu sederhana. Cukup dengan segelas air putih saja kita sudah bahagia. Tapi tentu ada syarat-syaratnya. Syaratnya kita harus kemudian bisa merasakan orang-orang yang benar-benar lapar, orang-orang yang benar-benar haus di luar sana. Kita harus bisa merasakan seperti itu. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang di luar sana, mereka tidak berpikir untuk mendapatkan rumah yang mewah. Mereka tidak berpikir untuk mendapatkan kendaraan yang layak. Tapi yang mereka pikirkan, yang mereka harapkan ialah bisa makan hari ini dan bisa minum hari ini. Maka kita yang hari ini makan dan minum harusnya bisa bersyukur, dan harus lebih bisa bersyukur lagi ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang di luar sana. Maka ketika kita berbuka, ketika kita minum segelas air putih, maka kita nikmati, kita hayati. Oh, nikmatnya meminum segelas air putih ketika haus. Oh, nikmatnya makan sebuah kurma ketika lapar. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang di luar sana, mereka lapar, mereka haus, mereka dahaga, tetapi tidak ada yang bisa mereka makan, tidak ada yang bisa mereka minum. Semoga di bulan Ramadan nanti kita benar-benar bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa merasakan kegembiraan, kesenangan orang-orang yang berpuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa adalah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Bagaimana tidak, kalau kita berpuasa dengan landasan iman dan wahtisaban, maka insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan berbahagia di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga di bulan Ramadan nanti kita benar-benar bisa melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan amal-amal baik lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah daripada ulun. Salah khilaf mohon dimaafkan. Undur maqala wala tandur maqala. Pandanglah apa yang dikatakan, jangan pilih memandang siapa yang mengatakan. Karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tempatnya salah dan lupa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini insyaallah ulun hendak bertausiah yang berjudulkan
apakah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Ta'ala? Para penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, Ramadan adalah bulan mulia di mana berbagai ibadah dikhususkan di bulan tersebut, seperti kewajiban berpuasa, berzakat fitrah, dan sunnah menghidupkan malam-malam serta beriktikaf. Berbagai riwayat menyebutkan keutamaan bagi seorang muslim yang ibadah Ramadan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Salah satunya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, barang siapa berpuasa karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ganjaran luar biasa ini hanya bisa didapatkan bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dan diterima ibadahnya. Lalu bagaimana caranya ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala? Para penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, para ulama menyebutkan bahwasanya ada 3 tanda ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala yang bisa kita perhatikan di dalam hati kita. Tanda yang pertama, cinta pada Allah dan Rasulnya. Cinta pada Allah terwujudnya pada ketaatan kita kepada hukum-hukum Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan mencapai itu, marilah kita jadikan Rasulullah SAW menjadi ikutan kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, katakanlah olehmu ya Muhammad, apabila engkau cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Quran surah Al-Imran ayat 31. Peningkatan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ini bisa menjadi tanda bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, karena bersungguh-sungguhnya kita dalam beribadah, bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban. Para penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, tanda yang kedua, koneksi kuat terhadap keinginan dan kebaikan untuk menyebarkannya. Orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala memiliki ketertarikan yang kuat untuk memperbuat kebaikan karena hatinya berisi hal-hal yang baik. Tanda yang ketiga, hilangnya permusuhan dan kebencian sesama muslim, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yahzuluhu wa la yahkiruhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tiada menzaliminya, tiada mencelanya, tiada melontarkannya, atau at-taqwa itu di sini. Hadis riwayat Imam Muslim. Sembari berkata itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya 3 kali, bahwasanya mengisyaratkan hati adalah perkara penting bagi seorang muslim. Seseorang yang ibadah Ramadan yang diterima oleh Allah Ta'ala akan memiliki hati yang bersih. Hati itu menuntunnya untuk bersaudara sesama muslim, tidak bermusuh-musuhan ataupun membencinya. Apabila setelah Ramadan kita masih menyimpan rasa permusuhan dan kebencian sesama muslim, mungkin ibadah Ramadan kita hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Para penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, walhasil meningkatnya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan koneksi kuat terhadap keinginan kebaikan untuk menyebarkannya, serta hilangnya permusuhan dan kebencian sesama muslim merupakan indikasi bahwasanya ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Semoga di bulan Ramadan nanti ibadah puasa dan ibadah lainnya diterima oleh Allah Ta'ala, dan sembari kita berlindung dari Allah Ta'ala dari kesia-siaan. Mungkin sampai sini saja tausiah yang bisa ulun sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama
marilah kita ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada kekasih kita, yakni Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi pada kesempatan kali ini insyaallah ulun akan menyampaikan tausiah yang bertemakan waktu mustajab berdoa di bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Sebagai orang beriman, berdoa adalah cara kita memohon kepada Allah atas apa yang kita harapkan. Selain itu, berdoa juga menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang selalu perlu dan fakir di hadapan Allah. Karena Allah lah yang maha kuasa, hanya Ia yang mampu memberikan apapun kepada makhluknya. Muslimin dan muslimat semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Setidaknya ada 4 waktu mustajab berdoa di bulan Ramadan. Pertama, saat berpuasa. Salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Waktu itulah waktu terbaik untuk memanjatkan doa. Sebab di waktu itulah doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, salah satuna turaddu da'watuhumus shaimu hatta yutira wal imamul adilu wa da'watul mazlumi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. 2, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, 2 orang yang dizalimi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Muslimin dan muslimat semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Adapun yang kedua adalah ketika berbuka. Selain saat berpuasa, waktu mustajab dikabulkannya doa adalah ketika berbuka. Saat tiba waktu berbuka, maka saat itulah waktu terbaik untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sungguh orang yang berpuasa saat berbukanya ada doa yang tidak ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Adapun yang ketiga adalah sepertiga malam dan di waktu sahur. Ketika berpuasa, kita dibiasakan untuk bangun sebelum azan berkumandang untuk melaksanakan sahur. Sepertiga malam terakhir dan waktu sahur adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Pada waktu sahur, Allah juga menganjurkan kita untuk banyak memohon taubat dan ampunan kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Artinya, juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang mohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Muslimin dan muslimat semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Berdasarkan ayat tersebut, setiap muslim sangat dianjurkan untuk beristighfar menjelang fajar. Dalam konteks Ramadan, ibadah ini dapat dilakukan di waktu sahur. Terlebih lagi, Ramadan adalah bulan pengampunan dosa bagi siapapun yang tekun beribadah dan memohon ampunan pada Allah. Maka, gunakan waktu sahur dan berbuka untuk memperbanyak doa dan memohon ampunan kepada Allah. Muslimin dan muslimat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Adapun yang keempat adalah pada setiap momen Ramadan. Ramadan sebagai bulan rahmat memberikan kita kesempatan yang luas untuk bermunajat kepada Allah setiap saat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin wa likulli 'abdin minhum da'watun mustajabatun." Atau kama qala Rasulullah SAW. Artinya, pada setiap siang dan malam di bulan Ramadan, Allah mempunyai hamba-hamba yang dimerdekakan. Setiap dari mereka mempunyai doa yang terkabul. Hadis riwayat Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Walhasil, dalam bulan Ramadan, setidaknya Allah telah menyediakan 4 waktu mustajab untuk berdoa. Semoga di bulan Ramadan nanti kita dapat memperbanyak doa, memperbanyak permohonan kepada Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala ijabah segala doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah dari ulun. Salah dan hilaf mohon dimaafkan karena ulun masih dalam tahap belajar. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan nikmat lain-lainnya. Tak lupa pula salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, insyaallah ulun akan menyampaikan tausiah yang bertemakan cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan suatu bentuk ibadah seorang hamba kepada Tuhannya. Dengan berdoa seorang hamba menunjukkan pengakuan akan kerendahan, kelemahan, kebutuhannya kepada Allah. Karenanya ini para ulama mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah dalam segala hal apapun, bahkan dalam urusan yang sangat kecil sekalipun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab panggilan doanya orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Sedangkan dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan bagi kalian. Quran surah Ghafir ayat 60. Muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat di atas, para ulama mengajarkan kita untuk selalu berdoa meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkannya. Dan kita jangan sampai pernah ada rasa keraguan saat berdoa. Keyakinan akan dikabulkannya doa ini penting dan menjadi petanda seberapa besar kepercayaan seorang hamba kepada Tuhannya. Allah Ta'ala sendiri telah menyatakan akan mengabulkan doa para hambanya, dan kita sebagai hamba mempercayai dan meyakininya. Hanya saja kita juga meski tahu dan memahami bahwa Allah memiliki banyak cara dalam mengabulkan doa hambanya. Terkadang permohonan seorang hamba dikabulkan sesuai dengan keinginannya dan dalam waktu yang begitu cepat, dan juga tidak jarang yang terjadi malah sebaliknya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salasin, imma an tu'ajjala lahu da'watuh wa imma ayyattakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayasrifa anhu minas su'i mislaha." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah daripada seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan memutus persaudaraan, melainkan Allah berikan kepadanya salah satu daripada tiga hal. Pertama, Allah kabulkan doanya. Yang kedua, disimpan baginya di hari akhirat. Yang ketiga, atau dipalingkan baginya dari keburukan semisal darinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah berkata oleh Imam Al-Baijuri di dalam kitab Tuhfatul Murid, beliau mengungkapkan bahwa dikabulkannya doa bisa dengan tiga macam cara. Pertama, ada kemungkinan doa dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh sang hamba dalam waktu segera. Ini berarti ketika seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah, maka Allah memenuhi permintaannya tersebut dalam waktu yang segera. Kemudian adapun yang kedua, ada kalanya doa dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh sang hamba, namun tidak dalam waktu segera. Allah menunda pemberian dan pengabulan doa karena adanya kemaslahatan dan hikmah yang tertentu yang hanya diketahui oleh Allah saja. Kemudian adapun yang ketiga,
bisa jadi sebuah doa dikabulkan oleh Allah tapi dalam bentuk yang lain, tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh sang hamba. Ini karenanya apa yang diminta oleh sang hamba sesungguhnya tidak ada manfaat dan maslahat baginya, sedangkan apa yang diberikan oleh Allah ada manfaat dan maslahat baginya. Atau bisa jadi apa yang diminta oleh sang hamba ada manfaatnya, sedangkan apa yang diberikan oleh Allah jauh lebih manfaat dan maslahat bagi dirinya. Muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, keyakinan kita bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah adalah suatu keharusan. Sedangkan bagaimana cara Allah mengabulkannya, pastilah di sana ada kebaikan. Mudah-mudahan Allah taala selalu membimbing kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah dari ulun, salah dan khilaf mohon dimaafkan karena ulun masih pelajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat lainnya. Tak lupa pula salawat beserta salam kita haturkan kepada kekasih kita, yakni Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini insyaallah ulun akan menyampaikan tausiah yang bertemakan puasa sebagai penghapus dosa. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata orang, tak ada gading yang tak retak, tak ada jalan tanpa lubang, dan tak ada tawa tanpa tangis. Begitu juga manusia, tidak ada manusia tanpa dosa, tidak ada manusia tanpa khilaf, dan tidak ada manusia tanpa salah. Kita semua pasti pernah berbuat dosa, maka sudah sepantasnya, selayaknya kita berupaya dan terus berupaya bagaimana caranya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, beberapa hari lagi kita akan bertemu bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan ampunan. Kalau kita mau, kalau kita niat, kalau kita berusaha, maka insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa karena iman dan murni mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, kalau kita berpuasa dengan landasan iman dan ihtisaban, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dimaksud dengan imanan? Maksudnya kita berpuasa dengan landasan iman, landasan yakin, landasan percaya bahwa puasa ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dampaknya jika kita berpuasa dengan landasan iman, tentu kita akan berpuasa dengan puasa yang sesungguhnya, menjauhi apa yang membatalkan puasa dan menjauhi apa-apa yang merusak pahala puasa. Karena jangan sampai kita berpuasa tidak ada yang kita dapatkan kecuali lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atsyu. Berapa banyak orang yang berpuasa ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihtisaban, murni mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita berpuasa ingin dibilang alim, ingin dibilang soleh, ingin dibilang taat beragama, karena ingin dibilang ini, karena ingin dipandang itu, maka percumalah puasa kita. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya kita luruskan niat, mantapkan hati bahwa kita berpuasa murni mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita benar-benar mampu menjalani puasa, ibadah puasa yang sesungguhnya di bulan Ramadan nanti. Dalam artian ibadah puasa yang sesungguhnya yang didasari iman dan ihtisaban, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah dari ulun, salah dan khilaf mohon dimaafkan karena al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.